أشهد أن محمدًا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heri Lanas TV di mana saja Anda berada. Islam Jamaah LD sebagai salah satu kelompok sempalan dan firqo yang tidak hanya menyimpang dari sisi pemahaman, tetapi juga dari sisi praktek amalan yang bercampur aduk dengan ajaran agama lain. Padahal kelompok ini mengklaim diri sebagai kelompok yang paling murni dan paling sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun itu hanya sebatas pemanis di bibir saja. Faktanya, kelompok ini menjalankan sejumlah praktik amalan tasawuf atau amalan yang menyerupai praktik agama lain, seperti surat tobat, yang menyerupai amalan kaum Yahudi, yang menulis dosa-dosa mereka di secari kertas, lalu kemudian diselipkan di celah-celah tembok ratapan. Ada pula praktik pengakuan dan penebusan dosa yang mengadopsi amalan kaum Nasrani yang mengakui dosa-dosa mereka di hadapan pendeta. Pemahaman takfiri, sebuah pemahaman yang menyerupai amalan dan akidah kaum Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak termasuk di dalam kelompok atau tidak berbeat kepada amirnya. Menghalalkan darah kaum muslimin, menganggap harta kaum muslimin di luar kelompoknya adalah halal untuk diambil, menginjak-injak kehormatan, dan dengan mudah memaki-maki, merendahkan, dan menghina kaum muslimin yang bukan golongannya, adalah sifat dan pemahaman yang menyerupai golongan Khawarij. Fatona Bitona Budi Luhur, yakni sikap berpura-pura, berdusta, dan menipu untuk menyembunyikan penyimpangan dan ajaran yang menyimpang sunnah menyelisihi syariat, adalah perbuatan yang menyerupai praktik takiyahnya kaum Syiah. Bayat rahasia menyerupai amalan Ahmadiyah, pengikut Al-Zaitun, NII, Jamaatul Islamiyah, dan kelompok Syiah. Keyakinan bahwa imam sebagai syarat sahnya keislaman, imamah sebagai pokok utama dalam beragama, ini menyerupai ajaran dan akidah Syiah, Ahmadiyah, NII, dan lain-lain. Praktik ilmu mangkul yang mengartikan dalil-dalil sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu imamnya, ini menyerupai amalan dari kelompok Mu'tazilah. Itulah manhaj dari kaum Islam Jamaah LDI, manhaj gado-gado, akidah oplosan. Masih yakinkah kita akan mendapatkan rahmat dengan mengikuti ajaran serta amalan yang penuh dengan kombinasi sedemikian rupa? Masihkah kita bisa meyakini bahwa ajaran dan amalan yang kita praktekkan di dalam kalangan LDI itu adalah benar-benar murni? Sahabat Heri Lanas TV, mari jaga diri dan keluarga. Cukuplah kita bermanhaj satu saja, yakni manhaj salaf, agar kita benar-benar menjadi muslim yang sejati. Cukuplah mengikuti satu jalan saja, yakni jalannya para ulama salaf yang mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah, yakni ajaran Islam itu sendiri, tanpa dicampur adukkan dengan ajaran agama lain. Barakallahu lak wa barik alaik. Semoga berkah. Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, ketika engkau telah bermanhaj salaf secara totalitas, maka otomatis engkau telah menjadi muslim sejati yang ideal. Dan otomatis pula
engkaulah yang dimaksud jamaah itu. Walaupun tanpa harus mengklaim diri sebagai yang paling berjamaah, paling berislam, paling sesuai Quran hadis, dan berbagai bentuk klaim sepihak lainnya. Terlalu banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan diri sebagai kelompok jamaah, namun amalan-amalan yang mereka lakukan dalam kelompoknya menyelisihi sunnah Nabi dan para ulama-ulama terdahulu. Padahal secara tegas Rasulullah menyatakan bahwa al-jamaah adalah mereka yang menjalankan agama ini sesuai dengan sunnahku, meskipun dia sendirian. Dan manhaj salaflah yang mereferensiasikan ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah secara benar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saatnya kita berhati-hati dari kelompok-kelompok seperti LDII dan lain-lain yang terlalu mudah menisbatkan kelompok mereka sebagai jamaah atau sebagai Islam yang paling benar. Sebab dengan ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang justru merupakan oplosan tasabuh dari agama lain seperti itu, sudah cukup menjelaskan bagi kita bahwa itu bukan jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah. Kelompok itu adalah firqah yang ajaran dan amalannya bermasalah, yang sudah pasti akan menjadikan pengikut-pengikutnya juga bermasalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat dari Lanas TV, kita tidak sedang mengatakan bahwa seluruh ajaran dan amalan di dalam kalangan mereka adalah salah semua, dan sama sekali mereka tidak memiliki kebaikan. Tentu saja, ajaran dan amalan dari para pengikut firqah itu, sebagian ada yang baik dan benar, meskipun hanya bersifat parsial semata. Kebaikan mereka hanya ditujukan kepada sesamanya anggota firqah, anggota sempalan. Ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang benar dilakukan tidak dengan niat berharap ridho dan rahmat Allah, tetapi sekedar untuk pencitraan dan sekedar untuk maksud mendapatkan penilaian baik dari manusia. Sudah dari MUI menilai baik, MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten, semua itu baiklah, berarti kita itu sudah mendapat penilaian baik lah itu. Lah, maka inilah termasuk usaha jamaah yang akhir-akhir ini. Ketua MUI, tingkatan kiai-kiai, ya itu sudah di situ ya, sudah mengetahui semua bahwa jamaah LDI itu sudah diketahui. Lah, maka di dalam jamaah perlu orang yang bisa menggambui, yang bisa mendekati dengan cara fatonah, bitonah, budi luhur. Walaupun tidak diomong di sana, wah kiai ini dipatonai, ini dibetonai, dibuduluhuri, tidak usah begitu. Praktek saja untuk kelancaran jamaah setempat. Untuk kelancaran jamaah setempat diusahakan di situ ada orang yang bisa menggambui, yang bisa fatonah, bitonah, budi luhur. Dan tentu saja pemahaman seperti ini tidak hanya menyalahi syariat dan sunnah, tetapi juga bertentangan dengan konsep ukhuwah Islamiyah yang dipersatukan oleh tauhid, dipersatukan oleh keimanan kepada Allah, dan bukan sekedar dipersatukan oleh sebuah kepentingan sesaat, ya, dan berlandaskan kepada materi duniawi semata. Ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya, yakni persaudaraan yang diperkuat di antara seluruh kaum muslimin, dan itu hanya akan terbentuk apabila semua umat muslim menjalankan ajaran dan amalan agamanya secara syar'i, berdasarkan syariat Islam yang benar. Kelompok-kelompok yang menjalankan syariat buatan sendiri jelas akan sulit menjalin persaudaraan dengan sesama muslim, sulit menyodara secara lahir batin, kecuali atas dasar kepura-puraan
Persaudaraan yang nampak di antara mereka dan kaum muslimin hanyalah kepura-puraan dan sekedar sandiwara semata. Dan itulah yang terjadi di kalangan LDII dan kelompok-kelompok firqah lainnya. Mereka hanya akan menjalin persaudaraan dengan sesamanya anggota kelompok firqah. Dan apabila seseorang keluar dari kelompok firqahnya itu, maka dia akan dimusuhi, dibully, dan tidak dianggap lagi sebagai saudara. Meskipun mereka semuanya masih menjalankan ibadah secara Islam. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan kepada kita semua. Sekian celotehan.